Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Oke. Hai. Kita ketemu lagi hari ini di mata pelajaran IPS pada materi perubahan sosial budaya. Oke, sudah tahu yang namanya berubah seperti apa, anak-anak? Berubah? Kamu dulu kecil, sekarang besar, namanya berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah. Oke, kalau gitu langsung kita lihat dulu materinya. Kalau nggak kelihatan nanti bilang ya. Nah. Oke, kita share screen dulu. Sudah nampak materinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi itu bab 2 kita di semester ini adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk yang pertama kita belajar perubahan sosial budaya. Yang namanya perubahan tentu ada sesuatu yang berubah, ya. Jadi sebelum kita belajar kita harus tahu dulu tujuan belajar kita apa untuk hari ini. Hari ini tujuan belajar kita adalah dapat menjelaskan apa itu perubahan sosial budaya. Besok kita harus dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi. Berikutnya kita juga harus mampu mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya penanggulangannya. Untuk hari ini kita cukup pada tujuan pertama, yaitu dapat menjelaskan perubahan sosial budaya. Next, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, diingat-ingat ya, dilihat gambarnya apa? Tentang apa, Pit? Tari ya, Bu? Ya, ini tari kecak dari Bali. Oke, ada apa hubungannya dengan perubahan sosial budaya? Nanti di akhir pembelajaran Ibu jelaskan. Kita lanjut lagi. Nah, itu Pasar Terapung ya, di Kalimantan, di Banjarmasin. Nah, kita lihat perubahan sosial budayanya nanti seperti apa. Oke, ini kalau menurut Kuncoroningrat, perubahan sosial budaya itu proses pergeseran, pengurangan, penambahan, perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Jadi kalau nggak ada yang berubah, nggak ada yang bertambah, berarti tidak ada perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu meliputi hal yang mendasar, yaitu peralatan sama perlengkapan hidup. Jadi kita tahu di zaman purba peralatan hidupnya seperti apa, di zaman modern peralatan hidupnya seperti apa. Tahu bedanya? Pasti tahu. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Ada 3 faktor utama perubahan budaya. Yang pertama inovasi, itu perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Discovery, penemuan-penemuan baru dan invensi. Oke. Karakteristik perubahan sosial budaya. Yang pertama, selalu berkembang. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya itu berhenti. Selalu berubah, dan berubah. Terus perubahan yang terjadi di lembaga kemasyarakatan itu diikuti perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Kalau cuma satu lembaga, artinya belum terjadi perubahan sosial. Kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama bisa dilihat dari waktunya, yang kedua dari perencanaannya, yang ketiga dari besar kecilnya pengaruh perubahan tersebut. Oke, sampai sini dulu materinya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Bertanyalah. Kalau tidak bertanya, saya nggak tahu. Kalian yang belum ngerti di mana. Nah, gini aja. Saya kasih pertanyaan. Kira-kira perubahan besar sama kecil itu bedanya seperti apa? Yuk, yang bisa menjawab. Bedanya besar sama kecil. Nah, bedanya besar sama kecil. Apa? Kalau perubahan besar, contohnya? Contohnya yang dekat aja, Nak. Ini masker. Ini salah satu contoh ya. Masker ini adalah salah satu perubahan besar karena hampir seluruh dunia sekarang mewajibkan warganya menggunakan masker. Masker. Nah, zaman dulu lo nggak ada pakai masker, kenal juga enggak. Nah, sekarang kita harus pakai masker.
Terus apa? Gaya hidup kita sekarang berubah ya. Kalau dulu nggak ada Iya, yang Bu. peduli kamu cuci tangan atau enggak. Kalau cuci muka wajib ya. Sekarang kita wajib cuci tangan. Terus apa? Menjauhi kerumunan. Wajib menggunakan sanitizer, hand sanitizer ya. Wajib Iya, Bu. memakai masker. Oke. Terus kalau perubahan yang direncanakan dengan tidak direncanakan? Nah, kamu dulu pernah sekolah PAUD? Pernah, Bu. Oke. Pernah SD? Pernah. Oke. Waktunya kalau PAUD berapa tahun? 2 tahun. Nah, 2 tahun. Nanti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu perubahan yang direncanakan. Jadi dari awal sudah dijadwalkan bahwa tahun ini kamu tamat TK, tahun ini kamu tamat SD, tahun ini tamat SMP. Itu perubahan yang dijadwalkan. Terus ada perubahan yang tidak dijadwalkan, tidak direncanakan. Contohnya nih, kamu ke sekolah, tiba-tiba brak, jatuh. Akhirnya nggak jadi sekolah. Itu perubahan yang tidak direncanakan. Rencananya sekolah, tapi karena jatuh nggak jadi sekolah. Jadi itu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Tahu bedanya? Tahu. Oke, kalau sudah tahu, nanti boleh dituliskan di kolom chat ya. Ibu minta kalian kasih contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Satu aja masing-masing orang. Ya, oke, dituliskan di kolom chat ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai perubahan sosial budaya. Sudah tahu ya perubahan sosial budaya seperti apa? Sudah. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke gambar yang tadi. Mana tadi gambarnya? Ah, ini dia. Kira-kira menurut kalian gambar tari kecak ini melambangkan apa? Melambangkan budaya. budaya. Tari kecak itu ada di mana? Ada di Bali. Jadi nanti kalau kalian ke Bali silahkan kunjungi tari kecak. Tari kecak ini adalah salah satu tari tradisional dari Bali yang tidak tergerus sama kemajuan zaman. Jadi tetap disajikan setradisional mungkin. Meskipun ada juga yang berubah ya. Mungkin kalau dulu penyajiannya tidak berdasarkan ini ya cerita-cerita yang sekarang. Kalau sekarang lebih banyak cerita yang masyarakat zaman sekarang. Ya, katanya seperti itu. Karena tari kecak ini awalnya melambangkan ini ya, perjuangan Rama dalam memenangkan Dewi Sinta. Katanya seperti itu. Oke, jadi ini merupakan salah satu kebudayaan yang tidak tergerus oleh zaman, masih ada ya, meskipun di sisinya kiri kanan depan belakang berubah, tapi budaya yang ini tidak berubah. Oke, sampai di sini. Jangan lupa tuliskan di chat tadi yang Ibu minta, yaitu contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kalian. Oke ya, nah, nanti saya cek itu. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri dulu sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir. Ya, makasih ya. Bye-bye. Bye-bye. Boleh live ya. Yuk.